Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Matan Abu Syuja' karya Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullah. Kita sudah sampai pada bab pembatal wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu seseorang. Al-Qadhi Abu Syuja' mengatakan rahimahullah, "Walladzi yanqudul wudu'a sittatu asya'a." Hal-hal yang membatalkan wudhu ada 6 hal, ada 6 perkara. Ma kharaja minas sabilain. Apa-apa sesuatu yang keluar dari dua jalan. Mohon maaf, kami harus katakan qubul dan dubur. Apapun itu yang keluar, apakah darah, apakah bahkan cacing sekalipun kalau keluar, itu membatalkan wudhu seseorang. Maka segala yang keluar dari dua jalan ini, bagian depan ataupun bagian belakang, saya rasa kita semua memahami hal seperti ini, itu membatalkan wudhu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 43, Allah mengatakan, "Au jaa ahadun minkum minal ghaid." Di ayat ini, An-Nisa 43 ini, Allah menjelaskan tentang hadas, tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Di antaranya adalah, atau jikalau salah seorang di antara kalian datang dari al-ghaid. Perhatikan lafaz yang Allah gunakan, Allah mengatakan al-ghaid. Al-ghaid itu tempat, mohon maaf, tempat buang air. Jadi Allah tidak mengatakan aktivitasnya, tidak. Allah tidak mengatakan pekerjaan yang dilakukan, tidak. Itulah bagaimana Allah menggunakan kata-kata yang sangat luar biasa. Kata-kata yang sangat santun. Lafaz-lafaz yang santun di dalam Al-Quran. Bahkan aktivitas yang dikatakan bukan aktivitasnya yang disebutkan, tapi tempatnya. Makanu qada'il hajat, tempatnya. Maka bagi seorang mukmin juga harus menyampaikan bertutur kata yang santun. Ya. Bahkan dalam hal-hal yang sangat vulgar, mohon maaf, ya, karena ajaran kita Islam dalam terkait hal-hal yang vulgar, ya, tidak menutup serapat-rapatnya, tidak, tetapi tidak juga membuka selebar-lebarnya, tidak. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan dengan kata-kata yang santun, majas. Artinya bahwa jikalau bisa dipahami dengan tidak menunjuk katanya itu sudah cukup. Jikalau bisa untuk dipahami. Maka ini luar biasa. Maka sebagai mukmin kita juga dalam membahas hal-hal seperti ini, kita menggunakan kata-kata yang santun. Kalau bisa kita menghindari kalimat-kalimat, kata-kata yang vulgar seperti itu. Saya rasa ini bisa dipahami. Maka dalam hal ini, Al-Qadhi Abu Syuja' ya, mengatakan semua yang keluar, ya, baik itu darah, ya, kotoran, ya, bahkan kalaupun ada sampai yang keluar emas atau perak, semuanya, cacing semuanya, batal saat itu juga wudhunya. Ya, seperti itu. Sebagaimana hadis Nabiullah Muhammad SAW yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "La yakbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda." Allah tidak menerima sholat di antara kalian jikalau dia berhadas. Kemudian Abu Hurairah ditanya, "Mal hadas ya Abu Hurairah?" Apa itu hadas? Maka Abu Hurairah mengatakan, "Fusaun wa dhurat." Mohon maaf, kami katakan, Abu Hurairah menjawab, angin yang keluar yang disertai dengan suara ataupun yang tidak disertai dengan suara. Ya, saya rasa kita pahami hal seperti ini. Kemudian ulama Syafi'iyah mengkiaskan hal ini, ya, mengkiaskan dengan segala hal apapun yang keluar dari dua tempat, dua saluran ini. Ini yang pertama.
Kemudian pembatal wudhu yang kedua, Al-Qadhi Abu Syuja mengatakan, wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkin. Tidur dalam keadaan tidak tetap, tidak mantap. Ya. Maksudnya apa? Pada dasarnya dalam mazhab kita, ya, dalam mazhab Imam Syafi'i, tidur itu membatalkan wudhu. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, ya, dari Ali radhiyallahu anhu mengatakan masanya wika usahi al-ainan, ya, wika usahi al-ainan, atau al-ainani wika usahi, idza namatil ainan istatlaqal wika. Kedua mata itu adalah penutup, ya, jadi ini kembali lagi Rasul menggunakan kata-kata yang majas. Jadi mohon maaf kami katakan dubur Rasul samakan dengan botol, di mana penutupnya itu adalah mata. Jikalau mata ini tidur, maka botol yang bawah ini terbuka penutupnya. Karena jelas kita tidak bisa mengetahui ketika seseorang tidur, dia nggak tahu atau tidak bisa, bahkan tidak mengetahui beberapa kali ada hal-hal yang keluar dari belakang. Ya. Jadi seperti itu. Maka Nabi mengatakan faman nama falyatawaddo. Ya. Maka siapa yang tidur maka hendaklah dia berwudu. Ya. Karena tidur itu madhannatu khuruji syai'. Ya. Karena tidur itu suatu hal yang kemungkinan besar dan sangat mungkin terjadi saat orang tidur ada sesuatu yang keluar dari belakang, dari dua saluran itu. Ya, khususnya dari dubur, mohon maaf kami katakan seperti itu. Ya, madhanna khuruji syai', tempat, ya, sangat besar kemungkinannya untuk keluar sesuatu dari belakang. Nah, kemudian adapun ketika seseorang duduk, ini pembahasan. Adapun ketika seseorang duduk, mohon maaf, duduknya di sini adalah, mohon maaf kami katakan sekali lagi, akramakumullah, kedua daging, ya, mohon maaf, dubur, ya, ada sisi kanan dan kiri. Yang namakan tidur dengan mantap itu kedua daging ini menempel di atas permukaan, ya, menempel di atas permukaan. Jadi ini namanya tidur dalam keadaan mantap. Ya. Maka ketika hal seperti ini, duduk, baik misal dalam khutbah Jumat ada yang tidur, kalau ngantuk tidak, ya, ataupun dalam perkuliahan atau pembelajaran, tidurnya biasanya dalam keadaan duduk, menempel dua-duanya, daging sebelah kanan dan kiri, mohon maaf, itu menempel. Maka ini hal seperti ini tidak membatalkan wudhu. Mengapa demikian? Apakah karena Rasul saat itu mengetahui banyak sahabatnya yang tidur saat duduk atau bagaimana? Tidak. Karena memang ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, ya, yang menjelaskan tentang hal ini. Jadi suatu hari Nabi Muhammad SAW, ya, setelah iqamat itu Nabi hendak melaksanakan sholat, hendak menjadi imam. Tiba-tiba ada sahabat yang mengajak Nabi ngobrol. Ya. Ada sahabat yang mengajak Nabi untuk berbicara, berbincang-bincang sampai cukup lama. Ya, sampai cukup lama. Kemudian saat itu karena cukup lama, maka para sahabat yang tadinya sudah berdiri untuk melaksanakan sholat kembali duduk, ya, kembali duduk sampai tahfaqur usuhum, ya. Bahkan dalam riwayat lain sampai terdengar dengkuran. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian setelah Nabi SAW selesai bercakap-cakap dengan sahabat yang satu itu, maka para sahabat berdiri sholat dan Nabi tidak memerintahkannya untuk wudhu. Tsumma yusalluna wala yatawadduun, dalam riwayat Muslim. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Anas bin Malik.
terkait dengan hal ini. Nah, inilah dalil yang menjadikan ulama Syafi'iyah mengecualikan tidur dalam keadaan yang kita sebutkan tadi. Ya. Jadi mohon maaf, kedua daging sisi kanan dan kiri itu menempel di permukaan, di kursi, di lantai, di sejadah, dan hal-hal yang lainnya. Jadi seperti, maka hal ini tidak membatalkan wudu sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik dan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Seperti itu. Itu yang kedua. Ya, karena orang tidur ini dia hilang kesadarannya. Ya, dia tidak mengetahui apa yang terjadi di sekitarnya. Ya, seperti itu. Kemudian wazawalul akli bisukrin au maradin. Hilangnya akal karena sebab mabuk ataupun sakit. Jadi mabuk itu membatalkan wudu. Jika ada yang mabuk, ya, walhamdulillah, semoga Allah menjaga kita dari hal seperti ini. Maka wudunya itu batal saat itu juga. Ya, saat itu juga. Kenapa? Karena dikiaskan kepada tidur. Ya, dikiaskan kepada tidur. Karena tidur saja itu dia tidak mengetahui hal-hal yang terjadi di sekitarnya, maka apalagi dengan hilangnya akal karena sebab mabuk. Ya, karena sebab mabuk. Ya. Maka ini lebih pantas untuk membatalkan wudu. Ya. Termasuk juga al-igma, pingsan, al-junun, ini lebih lagi ya, hilangnya akal karena sebab gila. Ya. Seperti itu. Kemudian walam surrojulil mar'ata al-ajnabiyata min ghairi hail. Menyentuh wanita yang bukan mahram, ya, tanpa ada pembatas, tanpa ada penghalang, artinya menyentuh secara langsung. Ya. Menyentuh secara langsung. Ada beberapa faedah di sini. Berarti kalau menyentuh sama jenis itu tidak membatalkan wudu, laki-laki dengan laki-laki, ya, wanita dengan wanita tidak membatalkan wudu. Tetapi kalau sudah menyentuh lawan jenis, ya, yang bukan mahram, ya, kalau yang mahram kan seperti ibu kita, anak perempuan, ya, saudari, ya, saudara kepada saudari perempuannya, nah itu tidak membatalkan. Tapi kalau bukan mahram dan tanpa penghalang, maka ini membatalkan wudu. Sebagaimana firman Allah SWT, aula mastumun nisa ay lamastum. Ya, kalian menyentuh tanpa penghalang. Ya, tanpa penghalang. Nah, masyarakat muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya bahwa ketika seseorang menyentuh lawan jenis, kalau dia menggunakan penghalang maka tidak membatalkan wudu. Atau menyentuh anggota tubuh yang tidak mendatangkan syahwat, misal rambut, tidak, kuku, gigi, ya bagaimana menyentuh gigi ya? Nah, ini tidak termasuk. Tetapi yang dimaksud di sini adalah kulit, ya, kulit. Baik itu disengaja ataupun tidak disengaja ataupun bahkan dipaksa atau dipermainkan, ya. Misal ada permainan, ya, ada yang mempermainkan, mohon maaf, wah saya batalin nih wudunya nih, saya sentuh nih ini membatalkan wudu juga. Maka sekedar terjadi sentuhan, ya, baik itu kaki dengan kaki, tangan dengan tangan, ya, lutut dengan lutut, maka tanpa penghalang, maka itu membatalkan wudu yang menyentuh dan yang disentuh. Saya rasa ini kita bisa untuk memahaminya.
Maka para ulama Syafi'iyah memberikan juga batasan-batasan tidak berlaku terhadap anak-anak perempuan yang masih kecil, yang masih balita. Karena bukan mazinna syahwat, tidak mendatangkan syahwat seperti itu. Ya. Bahkan salah satu guru kita, Syekh Salim, mengatakan batasannya sampai dari umur 8-9 tahun, ya, 8-9 tahun ke atas. Nah, jadi seperti itu. Ini yang keempat, ya. Yang keempat. Kemudian yang kelima, wa massu farjil adamiyyi bi batini al-kaf. Ya. Menyentuh, mohon maaf kami harus katakan, ya, alat vital, mohon maaf, ya, farj manusia dengan bagian dalam tangan, ya, dengan bagian tangan bagian dalam, ya. Mohon maaf kami harus katakan, kami harus jelaskan, ya, kemaluan manusia dengan telapak tangan bagian dalam. Ya jelas ya, telapak tangan kita tahu umumnya putih, ya. Berbeda dengan yang di atas. Ini umumnya biasanya khususnya terkadang yang naik motor tidak menggunakan penutup tangan, ya. Ini biasanya coklat, ya. Menyentuh dengan ini, maka artinya kalau dengan ini tidak membatalkan wudhu. Atau menyentuh dengan kaki, ya gimana ya? Atau menyentuh dengan paha, ya mohon maaf, menyentuh alat itu dengan paha, ya, itu tidak membatalkan wudhu. Maka yang membatalkan wudhu adalah dengan telapak tangan bagian dalam, ya, telapak tangan bagian dalam. Sebagaimana hadis dari Nabiullah Muhammad SAW, man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Barang siapa yang menyentuh zakar, maka dia tidak boleh sholat sampai dia berwudu. Artinya wudunya saat itu batal, maka dia harus mengulangi wudunya. Hadis lain riwayat An-Nasa'i, wa yatawaddau min masjid dzakar, dan berwudu dari setelah menyentuh alat itu. Ya, mohon maaf. Kemudian Ummu Habibah, salah seorang sahabiat Rasulullah Muhammad SAW, juga Nabi menjelaskan kepadanya, ini juga berlaku kepada wanita. Namun batasan wanita mungkin dijelaskan oleh wanita sendiri, ya. Nanti mungkin sudah banyak penjelasannya tentang batasan-batasan tentang wanita. Man massa farjahu falyatawadda fayashmal adz-dzakar wal untha. Ya, barang siapa wanita yang menyentuh farj, maka dia juga harus berwudu sama dengan sebagaimana laki-laki. Ya. Maka ini artinya bahwa baik kalau menyentuh, mohon maaf, alat vital hewan, maka itu tidak membatalkan. Ya, karena saya katakan al-adami, manusia. Manusia. Ya, yang menjadi juga catatan adalah menyentuh, mohon maaf sekali, kami harus katakan alat vital orang lain. Nah, ini jangan sampai kita berpikir kemana-mana, tapi terkadang hal ini memang terjadi. Misal seseorang yang memandikan jenazah, ya, atau perawat, misalnya perawat yang harus merawat orang yang sakit, harus memakaikan pakaiannya, celananya, ini bisa saja tersentuh, bisa saja terjadi. Kemudian yang keenam dan yang terakhir, wa massu halqati duburihi 'alal jadid, dan juga menyentuh, ya, mohon maaf kita juga harus katakan ini, lubang bagian belakang, ya, bagian belakang. Artinya kalau bukan lubangnya, mohon maaf, sekitarnya, ya, itu tidak membatalkan wudu,
ya, alal jadid sebagaimana pendapat qaul jadidnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Karena kita kenal Imam Syafi'i itu mempunyai qaul qadim dan qaul jadid. Ini luar biasanya Al-Imam Asy-Syafi'i, dan beliau mempunyai dua qaul qadim, qaul jadid. Qaul jadid itu adalah ketika Al-Imam Asy-Syafi'i datang ke Mesir. Ya, beliau di Mesir sekitar 5 tahun saja. Kemudian saat itu beliau mereview, ya, perkataan-perkataan, pendapat-pendapat yang disampaikan sebelumnya. Jadi direview ulang. Ini luar biasa Imam Syafi'i, ya. Dari segi bahasa beliau luar biasa, hujjatun fil lughah, ya. Maka tidak salah kita di Indonesia ini kita harus mempelajari tentang madhab Al-Imam Syafi'i, tentang Al-Imam Syafi'i, tentang madhab beliau, tentang pendapat-pendapat beliau, karena luar biasa, ya. Maka alal jadid sebagaimana pendapat yang baru, ya, pendapatnya yang ketika di Mesir setelah beliau mereview pendapat-pendapatnya sebelum beliau datang di Mesir. Salah satu ulama Indonesia yang menjelaskan tentang madhab qaul qadim dan jadid yang kita kenal Al-Ustadz Nahrawi Abdus Salam. Beliau dalam kitabnya Al-Imam Syafi'i baina madhabaihil qadim wal jadid. Imam Syafi'i antara qaul qadim dan qaul jadid beliau. Inilah pembatal-pembatal wudu dalam madhab Al-Imam Syafi'i. Madhab Syafi'i ada 6, ya. Segala sesuatu yang keluar dari dua saluran, depan belakang, ya. Tidur dalam keadaan tidak tetap, tidak mantap, ya. Hilangnya akal karena baik karena mabok ataupun sakit, ya. Menyentuh laki-laki, menyentuh wanita yang bukan mahram tanpa penghalang, artinya kalau ada penghalang tidak batal, ya. Kemudian menyentuh, mohon maaf, ya, alat kelamin manusia dengan menggunakan telapak tangan bagian dalam, ya, ini. Dan terakhir menyentuh, mohon maaf, lubang bagian belakang, artinya kalau selain lubangnya sekitarnya itu tidak membatalkan wudu dalam madhab Al-Imam Syafi'i sebagaimana dalam madhab jadidnya. Ini yang dapat kita sampaikan terkait dengan hal-hal yang membatalkan wudu. Terima kasih. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.